Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu bapak insyaallah yang dirahmati Allah, kita bersyukur nggih wonten ing sonten menika kita saged pepanggihan acara ngaji segara kalian Gus Nur lan insyaallah Cak Herman Broto. Salajengipun sholawat win salam tansah rumentah dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ugi dumateng para sahabat tabiin, keluarga lan sedaya ingkang ngugemi risalahipun. Mugi-mugi wonten zaumul ba'at kita sedaya pikantuk syafaatipun. Amin. Niki ngangge basa Jawa napa basa Indonesia? Sing kena nek basa Arab kula mboten iso sing kena. Ya ta? Arab isone ana uhibu supermi kan gitu. Baik nggih. Tadi Cak Roto menyampaikan kepada kita bahwa sudah lama memang acara ini vakum dan kita mungkin juga perlu merefresh kembali ya bahwa penyebutan COVID-19 ini sebenarnya kan ahistoris. Mestinya kita sebut ini virus Wuhan kan begitu. Jadi seluruh dunia harus tahu virusnya itu dulu berasal dari mana begitu. Betul enggak? Jangan cuma disebut barangnya barang Cina, TKA Cina, penyakitnya enggak disebut. Penyakitnya harus disebut virus Wuhan kan begitu. Dan sampai hari ini tidak pernah dunia internasional itu mengangkat kembali. Justru kita melihat COVID-19 ini dari beberapa aspek. Yang saya kuasai adalah dari sisi hukum, nanti juga menyentuh kepada Perpres 1 2020 yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang 1 2020 yang dimana negara menggelontorkan dana 405,1 triliun. Tetapi di pasal 7 negara itu memiliki 3 kekebalan. Yang pertama, nggak bisa dituntut secara pidana, artinya polisi maupun KPK nggak bisa memeriksa kalau duit ini diselewengkan. Kemudian yang kedua, tidak bisa dituntut kebijakannya itu berdasarkan tata usaha negara, artinya putusannya itu salah, administrasinya nggak benar, nggak bisa dituntut. Yang ketiga, negara tidak bisa dimintai ganti rugi secara berdata sehubungan dengan penggunaan uang 405,1 triliun. Kemudian kalau kita breakdown atau kita pecah, yang benar-benar digunakan untuk COVID-19 atau virus Wuhan itu hanya 77 triliun. Selebihnya itu yang menikmati orang-orang kaya dan pengelola itu misalnya dipakai untuk penghapusan pajak, dipakai untuk membayar utang. Jadi kita ini sudah dikibuli habis-habisan ya. Jadi kalau diibaratkan umat Islam Indonesia ini seperti sapi Boyolali, sudah diperas susunya tapi tidak diakui dia itu sapi, dia disebutnya banteng ya kan. Kalau bahasanya Jawa Timur kata Gus Nur itu nggak teli kan gitu kan. Kalau saya ke Surabaya aja itu namanya dancuk kan gitu. Dancuk itu namanya. Jadi umat Islam ini pada posisi selalu disebut dalam beberapa peraturan termasuk munculnya RUU HIP. Kalau nanti sepakat kita sebut jangan haluan ideologi Pancasila, tapi disebut RUU haluan ideologi komunis. Sepakat napa mboten? Sing ngomong kula men tangkep ben kula sing ditangkep wis ta. Ning kula ngomong sampean ngamini gitu. Dadi nek ditangkep rame-rame.
Nggih. Jadi sing leres niku RUU haluan ideologi komunis. Kalau terangke, kalau kita bicara RUU haluan ideologi Pancasila, pertama domain itu secara konstitusi sudah dikelola oleh BPIP, Badan Pengelola Ideologi Pancasila. Leres napa mboten? Niki ibu-ibu ampun ping nyatet tok lho, mengke ya tekok lho, meng nyatet giliran kon tekok ora tekok, nggih. Ndak apa-apa itu. Mas Hamid kae ya aja ming nyatet tok ning mburi ya tekok lho, ya. Ya. Halah ujian ra metu salah ya wis ben lah. Aku sengaja salah wis ben. Ya. Badan Pembinaan. Ah ya wis. Wong aku ya dudu pendukunge Mukidi ya. Ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Tadi sudah dikoreksi oleh itu Mas Abdul Hamid ya, enggak apa-apa. Jadi terus pertanyaannya sudah dikelola oleh BPIP. Kemudian fungsinya apa kalau begitu BPIP? Masa BPIP menyelenggarakan konser, biayanya 6,7 triliun, uang masuk 4,4 triliun, yang 2,2 triliun dari hasil lelang sepeda motor ternyata bluk. Bahasanya Solo bluk itu Gus, ya. Nah, ya ternyata. Tapi itu ada hikmah positifnya loh. Kalau di luar negeri orang Indonesia itu terkondang sugih. Lah serabutan wae duwe duit 2,2 miliar tok. Ha iki duwe duit piro sing nang kene? Sing ngaji nang kene iki. Lho serabutan wae iso duwe duit 2,2 miliar loh, nggih. Enggak teli meneh kuwi jenenge. Iya coba wis ya. Jadi lalu hal-hal penting yang nanti harus kita tolak di sini. Kita jangan mau di kamuflase ditunda. Ngertos mboten? Kalau kita naik pesawat, menapa menika ditunda itu sama dengan delay. Delay tetap budal. Tapi mundur. Laras mboten? Jadi kalau undang-undang RU menika namung di delay, itu artinya satu ketika disahke meneh. Nggih mboten? Wong mriki modele nglimpehke ya. Nglimpehke niku bedane kalih copet sithik mungan, gitu. Sithik. Nek copet niku nglimpehke terang-terangan, gitu. Nek nglimpehke politik niku bengi-bengi do turu diumumke. Gitu. Ning niki mboten sah direkam, niku jenenge nek basa Solo bajindul jenenge, nggih. Niku. Jadi kita memang diposisikan dalam situasi-situasi tertentu orang Islam itu dipakai. Yang bisa menyebabkan dolar turun menjadi 13.400 niku mboten napa-napa, niku duit dana haji. Dana haji itu sudah ada sejak zaman Pak Harto, maka disebut dana abadi umat, DAU. Kenapa disebut dana abadi itu? Haji itu kan tentatif, leres mboten? Satu ketika bisa saja tiba-tiba disuruh berangkat biar uangnya ada, makanya dana itu nggak boleh diwawai. Kemarin Menteri Agamanya yang alhamdulillah sudah hafal juz amma gitu ya. Nah itu Menteri Agamanya dia mengumumkan secara sepihak haji tidak berangkat. Ternyata 12 hari pemerintah kerajaan Saudi mengumumkan kalau 2020 ada haji gitu. Jadi itulah kelemahan-kelemahan kita ya. Secara potensi ekonomi uang kita diambil. Mungkin nek sampean mboten ngati-ati niku duit masjid niku infak mah dijupuki lho niku. Hati-hati wong niki pun di wong niki mangke zakat selama ini kan Basnas gitu. Badan Amal Zakat Nasional. Nanti bisa saja satu ketika niku yang ngelola bukan mereka. Baik, saya lanjutkan kaitannya dengan kenapa tadi saya menyebut RUU haluan ideologi komunis. Salah satu syarat terpenting ketika membuat undang-undang itu harus ada konsideran. Konsideran itu apa? Konsideran itu menimbang, memperhatikan, dan setiap undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Mutatis mutandis. Kalau kita bikin undang-undang itu, tidak mungkin undang-undang itu bertentangan dengan di atasnya. Nanti saya bilang bahwa ini perbuatan ini masuk kategori makar. Giliran kita nuduh yang bikin RUU haluan ideologi komunis makar, boleh mboten? Sampean mudeng?
Mudeng terangno, mudeng. Gitu. Jadi kalau yang pertama kita lihat dulu tadi harus ada konsideran. Kenapa? Karena ada peraturan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Yang bisa membatalkan MPRS. Nah sekarang MPRS nggak ada kok. Jadi MPR sekarang juga tidak bisa membatalkan, DPR sekarang tidak bisa membatalkan, Presiden tidak bisa membatalkan. Masa tiba-tiba membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau haluan ideologi komunis itu menurut persepsi kita tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 ya. Pinter kabeh no saiki no. Wis leren wae narasumber. Mutung. Nggih. Nggak apa-apa, error. Saya dari pagi nggak istirahat, Gus. Berangkat dari rumah setengah 9 terus ke Kalioso juga ngaji, tapi pertemuan keluarga di belakangnya Museum Sangiran tempat kakak saya, terus balik langsung ke sini. Jadi sholatnya saya jamak tadi. Mas Haidar tanya, lho Pak Taufik salah sholat no, kayak kebebasan no, diskon no, kemakin raja marah tinggal. Jadi sholatnya udah saya jamak. Saya lanjutkan kembali. Jadi ini sudah komitmen kebangsaan yang tidak boleh dirubah. Kemudian yang kedua, hukum positif yang lain apa? Pasal 107 ayat A. Di situ disebut kalau TAP MPRS tadi larangan menyebarkan ajaran TAP MPRS nomor 25 tahun berapa ibu-ibu? 19? Banter sih ngomong. 1966. Itu mic-nya dikasih nanti biar bisa tanya. Nah, di situ dijelaskan tidak boleh menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme, ateisme. Kalau pasal 107 itu jelas. Jadi sebenarnya kepolisian atau penegak hukum manapun yang dilekati undang-undang menangkap itu boleh nangkep apa? Pasal 107 KUHP itu perubahan, ada pasal tambahan ditambahkan A, di situ disebut bahwa polisi berhak menangkap mereka yang menyebarkan atribut, lambang-lambang dan tulisan-tulisan serta gambar komunisme. Itu di 107A. Aku nek ra sing ngaji segara ra iso nerangke ngono kuwi. Ora mudeng, ya toh. Apa meneh Pak Kiai sing gawanane teken kae, ya toh. Tanda tangan duit haji. Sinten? Kowe wani ngomong tak laporke Kapolsek lho kowe. Kiai sepuh. Nggih, pokoke di ngerti niku, nggih. Nah. Terus yang lebih prinsip lagi bahwa negara ini dibentuk oleh founding fathers. Nanti kita akan sampai pendiri negara ini founding fathers atau Bung Karno, betul nggih? Dan kita juga akan sampai kesimpulan hari lahir Pancasila itu banyak. Ada 1 Juni, ada 22 Juni, ada 18 Agustus, dan ada tanggal 3 Juni menurut versi masing-masing. Nah, yang kita ingin jelaskan dulu tadi bahwa fundamental dasar bangsa ini itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka amandemen itu hanya boleh kepada pasal-pasal dan dikecualikan dari pasal itu adalah pasal 29 ya, tentang kebebasan memeluk agama menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing, pasal 29. Jadi begini, kalau kita lihat di pembukaan itu bunyinya bahwa Indonesia itu yang kemudian ditransformasi, ditekstualkan menjadi Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang maha esa, kedua yang banter ben aja kalah karo wakil ketua DPR Gresik kae, wakil partai celeng ora iso ngomong itu pas demo gitu ya. Yang kedua ya, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ini saya ungkap? Karena ajaran dari RUU haluan ideologi komunis itu merubah sila ketuhanan itu ketiga, dan 3 sila saja. Sila yang ketiga ketuhanan itu ketuhanan yang berkebudayaan. Dan saya tidak tahu, mungkin yang berumur
ini nggak ada sih yang berumur di atas 60, mungkin bisa bercerita. Dulu itu pernah ada pentas Tuhan itu mati, Tuhan ulang tahun, betul nggak? Awal-awalnya begitu. Kalau saya sama Gus Nur juga nggak ngerti. Ngerti, Bang. Gus Nur lahir tahun pinten, Gus? 74 masih 10 tahun di bawah saya, gitu? Nggak tahu. Nah, artinya apa? Itu sebuah kesengajaan bahwa dia sengaja mau mempreteli Pancasila, mau merubah urutan Pancasila. Pasalnya negara sudah menyediakan, pasalnya 104 sampai dengan 107 tentang makar. Ya, kalau ancaman hukuman mati itu kalau dia sudah menyediakan tentara, tetapi kalau dia merubah konstitusi bangsa, itu ancamannya makar, tertinggi 22 tahun, hukuman kurungannya 15 tahun, hukuman penjaranya 20 tahun. Buka di Google KUHP, ya. Nah, itu. Jadi ini bukan sebuah peristiwa yang sederhana. Kita nuwun sewu, memang kemarin kan ada satu peristiwa di Surabaya, kalau nggak salah di Surabaya atau di bukan di Ambon ya, ditangkap karena guyonannya dia baca buku guyonannya Gus Dur lah. Memang Gus Dur itu di buku saya punya, mati ketawa ala Gus Dur itu saya punya. Polisi itu telu sing apik ming siji ya, satu polisi tidur ya, patung polisi, dan ketiga Pak Hugeng. Loh, kok itu bisa menjadi kejahatan? Lah nuwun sewu, apa wani menyebut Gus Dur jahat? Loh, itu membaca dari buku Mati Ketawa ala Gus Dur. Saya punya bukunya, cuman nggak saya bawa. Nanti di pengajian khusus bawa. Loh, kesalahannya di mana begitu? Gitu. Makanya begitu muncul polemik, akhirnya kan minta perkara itu dihentikan, walaupun orangnya sempat ditangkap. Jadi menurut saya itu latah, nggak boleh lah seperti itu ya. Lanjutkan kemudian, lalu bagaimana konklusi kita, kesimpulan kita menyiasati yang pertama tentang RUU haluan ideologi komunis tadi. Maka kita minta itu jangan di delay, tapi di cancel, dibatalkan, nggih. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila rumusannya banyak. Kalau kita sendiri sepakat Pancasila itu ya Piagam Jakarta, Jakarta Charter 22 Juni 1945, bunyinya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jos, nek ra ngaji segara ora iso ngono kuwi, ya toh? Ya. Jadi kalau kemudian ada usulan-usulan mengganti, yaitu kita harus kemakan mengganti ideologi Pancasila. Jadi yang boleh menuduh radikal itu bukan hanya mereka. Selama ini kan kita yang dituduh radikal, mereka itu radikal. Manusia-manusia yang radikasi akal kan begitu. Gitu? Ya, gitu. Jadi oleh karena itu upaya kita tidak cukup nuwun sewu sekedar bahwa ini ditunda, nggak mau ditunda, itu harus dibatalkan karena negara ini sebenarnya sudah demisioner. Apa itu demisioner? Sudah ibaratnya pemerintahan itu sudah tidak ada ketika tidak ada lagi kepastian hukum. Ciri negara kehilangan itu kehilangan pedoman. Satu, tidak ada kepastian hukum. Yang kedua, tidak ada keadilan hukum. Ya, yang kedua, tidak ada keadilan hukum. Dan yang ketiga, hukum itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena di negara ini memang benar-benar muncul, orang-orang awam menyebutnya kan dagelan. Kalau saya menyebutnya asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang undang-undang. Kita sekarang tidak pakai asal legalitas. Undang-undangnya menurutku, betul nggak? Masa ada orang menggunakan dana 405,1 triliun tidak bisa dituntut pidana, tidak bisa digugat ke Tata-Usaha Negara, tidak bisa digugat ke pengadilan. Padahal yang memperbolehkan undang-undang asas legalitas memperbolehkan orang tidak bisa dituntut itu cuma satu, pasal 44 KUHP itu nek miring. Nah, itu edan. Ya, kalau edan itu nggak bisa dituntut, nggak usah pakai. Jadi pertanyaannya, itulah yang disebut asas legalitas. Batasan orang tidak bisa dituntut itu sudah ada. Undang-undang yang buat pasal KUHP, pasal 44 itu nek
miring ya, sinting itu ya. Kira-kira begitu. Nanti mudah-mudahan ini ngajinya luar biasa ini, tempatnya juga kini nyewa ya larang lagi ya gitu. Rasah nyewa wae gratis gitu. Adon, saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan nanti kita terbuka untuk dialog. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dan paparan tentang hukum, seputar hukum di negara kita. Jadi di Ngaji Segoro itu Masya Allah, kita yang tadinya orang ngerti opo-opo babakan hukum, gur nonton TV ra pinter-pinter, di sini terpapar betul. Danane sing dienggo piro, ternyata jik piro sing digelontorkan luar biasa, kita jadi tahu. Dan ada dasarnya. Kalau kita di luar kan jari ini gitu. Kalau di sini ahli hukum yang bicara, pengacara sing ngomong, pakare sing ngendikan gitu. Jadi kita lebih mantep, lebih paham dan lebih cerdas lagi di Ngaji Segoro. Alhamdulillah. Dari sisi hukum, beliau Bapak Taufik sudah memaparkan beberapa hal. Sekarang waktu untuk beliau Gus Nur memaparkan dari sisi budaya, ya, dari sisi agama, dari sisi sosial. Monggo Gus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku semua, mudah-mudahan Anda semua pulang dari sini berkah ilmunya, berkah rezekinya, ya, berkah umurnya, sakinah mawaddah rumah tangganya insyaallah ya. Oke, jadi gini. Saya singkat, semua yang dijelaskan Pak Taufik tadi itu udah A sampai Z. Ya, udah selesai semua, finish, komplit di situ. Nah, saya kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Dunia ini saya terima, kalau hukumnya relatif saya terima. Dinamis, elastis, relatif saya mau nerima. Contoh ya, misalkan babiku haram, tapi dalam momentum tertentu yang sangat-sangat mendesak, maka babi itu bisa halal ya, sesuai dengan kebutuhannya waktu itu saja. Oke, saya terima. Ya, kalau nggak ada air tayamum, oke, saya terima. Pokok apapun di dunia ini saya terima semua hukumnya, yang serba relatif dan dinamis itu. Di dalam politik misalkan, jadi pagi kucing awan titik dadi asu misalnya, rapopo tak malumi. Ada kan seperti itu? Pagi kucing, siang jadi anjing, malamnya jadi serigala, dini hari jadi ular, ganti-ganti topeng itu loh. Ya. Contohnya Ngabalin misalkan, atau Yusuf Kala umpama, atau Kiai Ma'ruf Amin umpama. Itu inisial semua tadi itu ya. Oh, umpama ya, kan itu kan ganti-ganti katanya, berubah-ubah omongannya. Begitu kita konfirmasi katanya, ya itulah politik dinamis. Alasannya demi keutuhan bangsa dan negara, kan, ini hancur, kan gitu ya. Tidak boleh seperti itu kan. Tapi oke lah, saya terima intinya. Nah, tapi maksud saya gini Bapak Ibu, saya sudah sampai di keputusan final ijtihad saya, keputusan saya, harga diri saya. Untuk rezim ini saya sudah nggak mau dinamis, nggak mau elastis, nggak mau relatif. Sekali curang tetap curang, sekali asu tetap asu. Ya, saya tidak percaya rezim ini apapun, gitu, apapun. Apalagi ini ditunda, digagalkan aja aku nggak percaya Pak. Tekan semono. Nah, monggo, ini sudah keputusan finalku. Ini udah nggak ada obatnya. Saman buka di Munjia Channel. Saya punya akun YouTube namanya Munjia Channel. Itu sekarang sudah 1.200 video yang ada di situ. Mulai sebelum pilpres sampai sekarang, komplit semua di situ sudah.
sesuai dengan kebutuhannya waktu itu. Tidak ada yang disensor, tidak ada tedeng aling-aling, udah semuanya ceto, AA, BB, gitu. Pak Yusuf kalah, bisa hancur negara ini kalau negara dipimpin Jokowi, ternyata jadi wakilnya. Kan ngomong rata-rata kan gitu. Yang megang percaturan kebijakan politik negeri kan gitu semua orang-orang itu. Nah, kita tadi sudah dijelaskan sama Pak Taufik ya. Jadi intinya kalau jenengan masih mau Prabowo itu strategi itu bagian dari siasat, terserah, tapi bagi saya sekali cebong tetap cebong. Udah itu prinsip. Nggak ada ahli strategi dibohongi 3 kali itu nggak ada. Nggak mau ahli strategi ditipu sampai berkali-kali itu nggak ada. Dan berhentilah kalian Anda bertengkar sesama orang kecil, berhentilah. Nggak usah bela Prabowo, nggak usah benci Prabowo, udah selesai urusan itu. Saman benci Jokowi, yang bawa Jokowi juga Prabowo ke Jakarta. Benci Ahok, yang bawa Ahok juga Prabowo. Itu muter itu lingkaran setan itu Pak. Kemarin saya milih Prabowo karena ada ijtima ulama di belakangnya. Kalau enggak ada, enggak Pak, golput saya. Seumur-umur saya jadi manusia saya nggak pernah milih kok. Karena memang nggak percaya. Karena kemarin ada ijtima ulama, ya udahlah bismillah. Loh seandainya ada pilihan ketiga ya, milih ketiga saya. Jokowi, Prabowo, Suroto umpama. Milih Suroto saya. Karena nggak ada lagi ya sudah. Pilih mudorot yang paling kecil. Dan itu pun bener feelingnya. Balik juga ke cebong akhirnya. Nyemplung ke satu kolam bersama habitatnya. Munafik, penjilat, penipu semua. Nah jadi Bapak Ibu, saya closing aja intinya. Saya terima apapun konsekuensi hukum alam ini ataupun perpolitikan yang relatif tadi itu, halal jadi haram misalkan, kalau momentumnya kepepet boleh, tapi untuk rezim ini saya udah nggak ada toleransi. Sampai kiamat, sampai mati saya tetap nggak percaya sama rezim ini sampai kapanpun. Dan ini sudah saya bayar konsekuensinya Pak, sudah dipanggil polisi, sudah disidik jadi saksi, jadi tersangka, sudah disidang, sudah divonis, dan alhamdulillah saya nggak pernah mangkir, nggak pernah telat jamnya, saya hadapi. Di Surabaya divonis 1,5 tahun, di Palu divonis berapa, 10 bulan atau berapa, nggak apa-apa, saya hadapi. Banding ditolak, kasasi ditolak, semua ditolak, nggak apa-apa. Dan saya bangga berada di titik ini, berada di tempat ini, saya bangga. Nah, sedikit aja sebagai bekal ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ngaji segoro yang terakhir ini sempat kita bahas sedikit. La tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Dah saya pegang ini, masuk ke ulu hati saya ini. Kesimpulannya ayat ini begini, nggak mungkin orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya kan? Itu nggak mungkin, nggak ada rumusnya besok di akhirat itu nyatu dengan orang yang membenci Rasul, membenci Allah, nggak mungkin. Nggak ada rumusnya itu. Walaupun itu bapaknya, walaupun itu keluarganya, walaupun itu teman-temannya, walaupun itu keluarganya, nggak ada Pak. Jadi saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Sementara bapakku membenci Allah, membenci Rasul, maka selesai, putus nasnya. Hak-hak batil-batil. Ini umpama. Adik kandungku sekalipun kalau benci Allah, benci Rasul, benci ulama, benci agama, benci habaib, selesai urusannya adik dan kakak. Gak urusan. Gitu saudara. Maksudnya itu di akhirat gak mungkin kita bisa bersatu. Ya kalau di dunia ya monggo lah, selama dia belum balik, selama dia belum menikah misalkan, ya udah sekedar hablum minannas saja.
Saya ulang Pak ya, nggak mungkin ada orang yang percaya hari akhir, percaya kiamat, ya terus kemudian beriman bertakwa, menyatu dengan orang yang nggak percaya hari akhirat, nggak percaya hari kiamat, benci Allah, menghina Al-Quran, ya selalu mengganggu agama Islam, itu bisa nyatu, itu nggak ada. Walaupun dia anaknya, bapaknya, keluarganya ataupun teman, nggak ada. Dan ayat ini turun asbabun nuzulnya ketika Abu Ubaidah perang dalam perang Badar, tiba-tiba bapaknya sendiri nyerang dia, bapaknya kafir Quraisy. Sebagai anak dia sudah berusaha menghindar serangan bapaknya itu, dipanah, dihindari terus, dibacok, lari terus itu anaknya itu, sampai pada satu momentum, udah akhirnya Bismillah, ditegel-tegelno, dilawan bapaknya, sekali tebas putus lehernya bapaknya itu. Maka turunlah ayat ini. Al-Mujadalah 22. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu ya 22, dibaca nanti. Gitu Bapak Ibu. Nah, sama ayat ini saya aplikasikan ke rezim ini. Tak mau saya. Terus ada cebong ngomong, kalau nggak suka rezim minggat dari Indonesia. Ngomong di depan saya tak colok matanya Pak, demi Allah. Saya hidup di Indonesia ini nggak gratis, nggak nganggur. Pajak saya bayar, walaupun masuk tol saya bayar, nggak gratis. Tanya Caroto, yang bukan tugasku tak ambil alih. Ini bukan takabur, ini motivasi aja, kan ini masuk YouTube ini. Tiap Jumat, saya ngasih makan 100 orang, tiap Jumat. Satu orang 300 kilo, 3 kilo. Tiap Jumat, ya itu minimal 100 orang, minimal. Itu bukan tugas saya, tugasnya penguasa, tugas rezim. Tapi tak ambil, nggak apa-apa, karena nggak tega lihat saudara kelaparan. Ngenteni rezim kapan? Saya punya komunitas, punya jamaah, ya Allah, ya apa ini kalau tak manfaatkan ya? Cak, bikin sistem. Nge-share di grup, Assalamualaikum, siapa yang mau gabung sama saya? Infak beras, cukup 25.000 per bulan. Uangmu aku kelola, untuk dijajakan beras, disebarkan di seluruh Indonesia. Ternyata banyak yang minat, sekarang sudah hampir 400 orang. Tiap bulan 25.000, tung, alhamdulillah tiap Jumat. Aceh, Solo, Surabaya, kemarin di jenengan ya? Nah itu. Ini kan bukan tugas saya Pak. Terus di Medan, lagi bagi-bagi beras, ternyata ada orang rumahnya nggak ada gentengnya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Hancur rumahnya, lebih bagus kandang kambing. Mau gimana Pak? Nggak bisa diam saya. Akhirnya kita bedah. Sekarang sudah 7 rumah yang kita bedah. Ini bukan tugas saya, tugas lurah, camat, gubernur, ya kan gitu, bupati, pemkot, pemda, nanti mengerucut ke istana sana. Tugas mereka, bukan tugas saya Pak. Jadi kalau ada yang ngomong kalau nggak suka di Indonesia minggato, tak culek matamu. Kon sing minggat. Saya nggak nganggur hidup di Indonesia. Caroto ditelepon orang Wonogiri, Cak, saya lihat Caroto bedah masjid, bedah rumah, bisa nggak bantu air? Di sini ada 5 kecamatan nggak ada air. Siap, datang ke sana, 74 tangki. Satu tangkinya 15.000 liter, 5.000 liter ya. Sekaligus kita borkan air di sana. Halo, ini bukan tugas saya. Tapi nggak apa-apa, saya lakukan. Karena saya NKRI harga mati. Bukan teori, bukan NKRI-nya Mukidi, itu bukan. Dan sampai detik ini, subhanallah, barakallah ya. Sampai ke Kangean Pak, sampean kalau tahu itu, bukan Kangean itu masuk nyebrang lagi Pak. Di sana sudah sebulan nggak ada air, nggak minum, air laut disuling, kita ke sana. Gitu saudaraku ya, jadi saya nggak nganggur hidup di Indonesia. Dan yang terakhir Anda tahu,
Sampai sekarang alhamdulillah saya punya pesantren di Palu. Sampai detik ini juga masih kita gratiskan santri-santrinya itu. Itu dalam rangka kecintaanku kepada Indonesia. Oke, jadi gini teman-teman, jamaah Ngaji Segoro, negara ini, rezim ini sudah dihancurkan sama Allah dan akan semakin dihancurkan sama Allah. Percayalah, wallahi demi Allah. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa sekarang ini. Kalau Anda bisa, buatlah Bahtera Nuh. Ajak sebanyak-banyak orang untuk naik ke Bahtera Nuh itu. Tapi kalau Anda nggak bisa buat Bahtera Nuh, minimal buatlah sekoci-sekoci kecil di dalam rumah tanggamu masing-masing ini. Karena sebentar lagi kelelep, hancur sehancur-hancurnya. Bukan sebentar lagi, kemarin-kemarinnya sudah, tapi semakin kesini, semakin tidak ada titik. Monggo bikin sekoci-sekoci. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo bojomu, anakmu lah sementara diopeni ben selamat. Oke, sampai di mana tadi ya? Jadi Bapak Ibu sampai di sini paham kemana maksud saya? Babi halal, babi haram jadi haram, oke. Kalau momentumnya iya, daruratnya iya, memang masuk ke rumusnya, oke saya terima. Tapi yang namanya rezim ini mau pakai dalil apa, saya nggak nerima. Selesai urusannya. Hak-hak batil-batil. Dan hati-hati ya, tadi Pak Taufik sudah menyindir, hati-hati, ini baru di-delay. Jadi siap-siap ojo turu bengi-bengi ku moro-moro BBM munggah subuh-subuh. Ya, nanti tiba-tiba lanjut ini dibahas ini, Masya Allah, ngeri. Terus tadi, oke, 1 menit terakhir. Terus tadi saya dapat kiriman video, ada anaknya penguasa ngomong pakai masker, gambarnya anjing yang melet gitu. Lah itu kan isyarah. Hanya urusan sekecil itu aja dia nggak bisa jaga nilai dirinya, jaga harga dirinya. Maskerku ya akeh pilihane kok. Ada yang senyum, ada yang kembang. Lah kok milih kiri melet-melet itu kan isyarah. Ya gak apa-apa, pilih lah kepingin modar sampean gitu ya. Kalau kepingin nyungsep seakal-akalnya. Hati-hatilah saudaraku, waspada. Barakallah ya Pak Taufik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Anak sama bapak pun, istri sama suami sekalipun, kalau sudah urusan hak-hak, batil-batil. Ya, kalau sudah urusan agama, nggak usah dihina, dinista, dicampur aduk sama kaum munafik, tidak bisa. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah pada Gus Nur, Masya Allah mantap sekali dari sudut pandang budaya, sosial dan juga agama. Sebelum sesi selanjutnya tanya jawab, beliau Ustadz Wahyu dari pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar sampun hadir. Monggo Ustadz tindak nginggil sama Pak Taufik dan Gus Nur, monggo Ustadz. Nanti sedikit sharing nggih dipun tepangaken menika Ustadz Wahyu saking pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga penasihat pemuda Pancasila, dan kebetulan juga menjadi salah satu penanggung jawab salah satu produknya Gus Nur, Air Ruqyah GN13. Monggo Ustadz Wahyu sedikit memberikan uro-uro, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ngakin hormatan, menika pakai bahasa Jawa mawon, kan kita Jawa nih. Gus Nur, ini sudah berapa bulan kita tidak ketemu. Dan ngapunten Bapak Ibu, saya juga masuk di grup panjenengan. Seringnya sing beda dhewe. Pak Taufik, mungkin nek kula apa-apa jenengan ngewangi nih. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu, di sore hari ini saya tadi pun batin. Kalau saya nanti bisa datang di awal pasti kon matur raketang sithik. Ternyata keriwe ya dikon
Yang pertama ya Bapak Ibu, menyambung dari realitas yang ada bahwa mau tidak mau kita ini kan tetap berada pada satu negeri, yang negeri ini cita-cita kita bersama itu adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau Allah itu menguji kita dengan kepemimpinan yang bergolak naik turun itu, maka yang perlu kita lakukan adalah satu, berikhtiar, yang kedua bersabar, dan yang ketiga bertawakal. Kita sudah berikhtiar dengan beragam cara. Ada yang teman-teman kita itu turun ke jalan, itu kita betul diapresiasi. Kemarin di Jogja sudah angkat satu jari semua, itu sudah luar biasa. Di Solo teman-teman juga sudah ada satu reaksi, itu juga kita harus apresiasi. Artinya apa? Dari semua aspek masyarakat kita, baik di grassroots sampai yang atas, itu ternyata punya respon. Ya, yang di grassroots bisanya ya turun di jalan, ya di jalan. Kalau kita itu bisa berkumpul dengan pemikiran yang sama, maka ini adalah sebuah keberkahan sendiri. Karena banyak orang itu gelem yo ning dalan tok, ning ora gelem mikir. Tapi ada juga orang itu maunya cuma berpikir tapi tidak bergerak. Tapi nggih enten meleh wong niku sing gunake wong mikir karo wong bergerak, itu wajar saja. Jadi kehidupan kita di Indonesia itu sekarang mengalami satu ujian. Ujiannya banyak, panjenengan lebih paham daripada saya. Kalau kami ini di Muhammadiyah, model kita itu pakai jihad. Dulu namanya jihad konstitusi. Kita pakai satu cara bagaimana kita lebih menonjolkan pada sistem birokrasinya. Jadi itu sudah kita lalui. Kemudian kemarin itu juga ada sedikit seletupan-letupan di dalam persyarikatan, akhirnya juga dikembangkan dan alhamdulillah direspon. Sampai MUI saja itu juga sampai menyampaikan kalau RUU HIP itu nanti sampai tidak dicabut, maka akan ada gelombang sangat besar. Dan ini tsunami ini nanti kalau sampai terjadi, maka Indonesia lebih parah daripada tahun 98. Kenapa? Kalau 98 itu dulu adalah orang-orang yang berkuasa sekarang, maka orang-orang sekarang ini lebih pintar daripada orang-orang yang dulu. Sampai-sampai kemarin yang demo di Jakarta saja tidak ada yang mahasiswa, adanya malah STN. Saya tidak tahu nanti di Ngaji Segoro ini nanti yang demo siapa, mak-maknya atau bapak-bapaknya, atau malah sak buyut-buyut itu saya juga tidak tahu. Kelihatannya mak-maknya ini juga tidak bisa di stop, Gus. Ya itu kalau galak itu wah bapak-bapak lewat itu. Itu dibuktikan itu. Jadi kalau sudah begini ini subhanallah. Jadi Islam itu jangan sampai dibenturkan dengan sesuatu yang ada dalam negeri itu. Karena sesungguhnya yang membuat negeri itu aman karena Islam di situ itu banyak. Kami ini di Muhammadiyah menyadari bahwa Indonesia itu adalah darul ahdi wa syahadah. Artinya apa? Artinya ini memang negeri kesepakatan. Bukan negeri ini wong Islam tok, bukan negeri ini wong Kristen tok, bukan negeri ini wong Hindu, Buddha tok, enggak. Kita sepakat bahwa negeri ini adalah negeri syahadah yang kita persaksikan, yang kita sepakati. Kita menjaga ini supaya apa? Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau ada orang-orang pemimpin-pemimpin semacam ini, paling kecil kita itu hanya bisa mendoakan. Bagi mereka yang bisa fight, jadi fight. Jadi tidak bisa kita menginginkan semuanya itu seperti alurnya yang di jalan, seperti alurnya yang doa saja. Ya, kalau kita ndonga tok lah yo piye niku Pak Topeng. Jadi ndonga muga-muga pemimpin itu hidayah ning ora enek sing gerak lah yo malah ketok menek dijajah. Ngemis. Nyambut kayak iya. Jadi mari kita jadikan pertemuan-pertemuan semacam ini nanti kita sebarkan bahwa banyak di antara rakyat Indonesia, masyarakat di Indonesia itu yang sering mengkritisi, melihat kelemahan-kelemahan, dan sebagai seorang pemimpin maka melihat semacam ini jangan dilihat sebagai hal negatif. Karena orang yang di atas itu pasti dikritik. Pasti. Orang di bawah saja yang hanya sekedar RT saja dikritik, apalagi jadi
menteri. Kalau menteri tidak mau dikritik ya ya kasih fotokopi atau fotonya saja yang ditempel, orangnya tidak usah ngomong. Jadi semacam ini harus kita jadikan apa namanya, satu pergerakan juga, karena memang negeri ini hadir itu karena kesepakatan para ulama yang mayoritas 80%-nya, 90%-nya itu adalah umat Islam. Makanya kalau orang itu berani mengganggu umat Islam, maka artinya dia sudah berani membangunkan macan yang sedang tidur. Ini saja Pak, saya sampaikan pada panjenengan, tukang ojek, bakso ojek gitu loh, bakso apa kalau sini? Pentol, cilok gitu. Itu kalau disinggung masalah agama, itu ndak usah pakai pikiran, berangkat dia. Berangkat. Apalagi ada isu-isu yang sekarang dikembangkan hanya untuk legalisasi satu lembaga di negeri ini. Ini ya ini agak tinggi ya. Jadi isu-isu tentang Pancasila jadi Trisila jadi Ekasila sebetulnya hanya apa namanya, bagaimana melegalisasi satu lembaga, ya ben patut, karena memang tidak ada RUU-nya, adanya cuma kepres saja. Dan ini harus dilawan. Kalau ini jadi nanti seperti ini, wah geger meneh. Dan kita harus free, betul. Kita tidak usah berafiliasi pada partai tertentu. Enggak. Ketika kita di jalan Allah itu ya cukup Allah. Yakinlah apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah bagaimana kita itu ansarullah. Kita itu menolong agamanya Allah. Karena kita tidak terima kalau sampai nanti kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang menghilangkan peran Allah dalam kehidupan bernegara kita. Gitu Bapak Ibu ya. Dan tidak usah lama-lama. Wong niki wajane ya. Saya tidak dari rumah. Tadi dari Solo langsung bablas ke sini. Jadi semoga saja pertemuan di sore hari ini nanti itu menghasilkan sesuatu yang membuat negeri kita itu menjadi negeri yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu kelompok kecil, maka percayalah yang namanya Taifah yang kecil itulah akan ada lahir perubahan-perubahan. Kalau sudah besar itu rayaan Pak. Jadi ngaji Segoro ini mungkin baru 80 orang, kalau absennya 80 orang. Jadi kalau ini nanti Taifah kecil ini nanti mampu dan mau mengembangkan pola pikirnya, pergerakan-pergerakannya, baik secara soft maupun hard gitu. Yakinlah akan ada perubahan dan itu akan besar sekali walaupun nyuwun ngapunten 80 orang itu kecil sekali. Kami di Muhammadiyah itu 17 kecamatan di Karanganyar itu. Bergeraknya ya hanya bergerak dalam maksimal itu ya pendidikan. Karena sekolah Muhammadiyah itu kan kalau se-Indonesia dengan sekolah negeri se-Indonesia itu bandingannya juga sangat jauh. Jauh sekali. Oleh karena itu para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus menggelorakan jiwa kita untuk berjihad, wajib. Kita itu berjuang di jalan Allah, wajib. Tetapi mari kita sesuaikan proporsi kita. Jangan sampai kita itu membuat satu jalan yang malah jalan itu malah membuat ricuh. Karena memang yang jarang kita ketahui, kalau Pak Topik mungkin sudah sangat hafal dengan aturan-aturan. Kalau seperti kami ini, nek masalah hukum-hukum itu tidak begitu paham Pak Topik. Untuk perkawinan paham. Nomor 1 tahun 74 ya. Kalau Cak Roto tidak usah ditanya ini. Lebih kata mana Cak Roto. Jadi ya mohonlah nanti Taifah ini kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kecil 80-100 orang membawa perubahan. Kalau Pak Karno saja di tahun 1945 bilangnya beri aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia, maka ya kita di sini 100 orang juga bukan hanya dunia, akhirat kita goncangkan itu. Kita goncangkan itu. Dan jangan takut kalau kita bilangnya sudah la ilaha illallah, yakinlah apapun yang kita perbuat insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, bahasa kami belepotan, dipaksa untuk matur, dan semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan di sore hari ini. Ata'afu minkum katsiran, nasru minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.